Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama setelah UTS pada mata kuliah analisis investasi pengantar, saya akan menyampaikan materi obligasi. Jadi obligasi ini adalah salah satu produk ya dari surat berharga, ada saham, ada obligasi, ada lain-lain. Nah, kita akan bahas salah satunya yaitu obligasi. Oke, obligasi itu merupakan pernyataan utang ya kepada para pemegang obligasi dan emiten berjanji. Nah, emiten di sini maksudnya adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi itu berjanji untuk membayar kembali modal dan bunga kupon di masa mendatang pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, jadi di sini definisi dari obligasi itu pernyataan utang. Nah, ini sangat berbeda dengan saham ya. Sebelumnya mungkin sudah dipelajari. Jadi kalau obligasi itu yang perlu kita garis bawahi, yang pertama adalah pernyataan utang kepada siapa? Kepada si pemegang obligasi, dan perusahaan yang menerbitkan punya janji terhadap pemegang obligasi ini ya, untuk membayar kembali modal dan juga bunga kupon ya di masa mendatang pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, itu. Selanjutnya, keuntungan dari obligasi ya. Ada beberapa keuntungan obligasi. Yang pertama, selisih harga obligasi. Ya, jadi teman-teman bisa bandingkan ya harga obligasi itu dengan harga produk sekuritas lainnya ya, atau produk keuangan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa pastinya akan ada perbedaan. Yang kedua, aman dan pastinya juga dijamin dalam Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga, ya, bunganya lebih tinggi daripada deposito. Nah, deposito ini kan adalah produk pasar keuangan, gitu ya. Yang ini mungkin menjadi sesuatu yang umum di masyarakat gitu ya, dibandingkan dengan obligasi ini. Yang keempat, obligasi ini juga mudah diperdagangkan. Jenis obligasi ya, yang pertama ada obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN ya, ataupun juga perusahaan swasta gitu ya. Yang kedua ada obligasi pemerintah. Nah, ini merupakan surat utang yang pastinya menerbitkan adalah pemerintah kan gitu. Yang ketiga yaitu obligasi daerah. Ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Berarti kan ada tambahan dana ya yang masuk untuk melakukan pembangunan gitu ya. Selanjutnya, ada beberapa jenis obligasi ya di Indonesia. Yang pertama itu ada obligasi rekap. Nah, ini diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Yang kedua, ya surat utang negara atau yang biasa disingkat dengan SUN. Ini diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Jadi kita bisa lihat pada APBN itu sesuatu yang langka kayaknya kalau surplus gitu ya, seringnya defisit. Nah, salah satu bentuk sumber tambahan dana ya dengan cara menerbitkan SUN ini. Yang ketiga itu obligasi retail Indonesia. Nah, ini diterbitkan untuk membiayai ya sama ya defisit APBN juga. Yang keempat itu surat berharga syariah negara. Ini dalam bentuk obligasi syariah gitu ya, karena syariah atau biasa disebut dengan sukuk gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang obligasi syariah. Nah, ini adalah produk baru ya, yang belum lama, beberapa tahun, yang
masanya syariah itu booming, maka muncul juga yang namanya obligasi syariah. Nah, obligasi syariah ini adalah surat-surat berharga jangka panjang yang pastinya berprinsip syariah gitu ya, dan dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat obligasi, dan ini bentuknya nanti adalah bagi hasil. Jadi bukan bunga kupon ya, tapi sistemnya bagi hasil. Dan juga di sini ada ya sama pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Jadi dua yang membedakan, yang pertama berprinsip syariah dan yang kedua adalah berbentuk bagi hasil gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas instrumennya masih dalam ini ya, syariah gitu ya. Yang pertama pastinya dikelola sesuai dengan prinsip syariah ya. Nah, selanjutnya investasi hanya pada efek syariah. Dan yang ketiga wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilarang itu dia paham betul gitu ya, berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya terdapat mekanisme pembersihan harta non-halal atau cleansing. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga konsep atau prinsip syariah itu sendiri gitu ya. Selanjutnya jenis obligasi syariah. Nah mungkin teman-teman sering dengar istilah ini ya, kalau sesuatu yang menggunakan prinsip syariah pasti akan dengar dengan yang nama istilah mudorobah, ijaroh, istisna gitu ya. Nah ini ada 3 ini obligasi mudorobah ya, akad kerjasama antara investor dan peminjam. Dalam proses akad ini ya, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh. Jadi secara keseluruhan modalnya dari investor. Yang kedua itu obligasi ijaroh ya. Proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Nah jadi hitungannya barternya apa sih gitu ya, diganti. Yang ketiga obligasi istisna, perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang ataupun jasa. Ya, jadi perjanjiannya jual beli ya, termasuk juga pembiayaan untuk barang ataupun jasa dari si perusahaan itu. Selanjutnya manfaat obligasi ya. Yang pertama ada bunga ya, dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Nah ini merupakan pendapatan tetap ya bagi pemegang obligasi. Yang kedua capital gain ya, diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon. Maksudnya dengan diskon berarti harganya di bawah nilai pasar gitu ya. Kemudian pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Berarti selisih ini ya, selisih harga beli dengan pada saat jatuh tempo itu disebut dengan capital gain. Yang ketiga, hak klaim pertama. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaannya gitu ya. Yang keempat, hak konversi. Nah, ini bisa dikonversi obligasi ini menjadi saham ya pada harga yang telah ditetapkan. Kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham tersebut. Itu manfaat obligasi ya. Kalau kita lihat di sini ada 4, bunga, capital gain, hak klaim pertama jika perusahaan bangkrut atau likuidasi itu ya. Yang keempat bisa dikonversi ke saham. Oke. Selanjutnya selain manfaat ya, kita juga harus mengetahui resiko ya. Resikonya apa sih? Yang pertama, ya credit risk atau default risk ini resiko bahwa
emiten tidak bisa bayar bunga maupun pokok hutang. Jadi kita tidak sebagai pemegang obligasi tidak dapat pendapatan tetap dan juga tidak dapat pengembalian dana. Nah, ini mungkin perusahaan benar-benar kondisi yang udah apa ya, sudah tidak bisa punya dana lagi lah kayak gitu ya. Benar-benar habis gitu ya. Benar tidak hanya shutdown tapi bubar selamanya. Nah, ini ya juga berakibat seperti ini gitu ya. Yang kedua, market risk, resiko volatilitas harga instrumen dan resiko reinvestasi dari kupon yang diterima akibat pergerakan tingkat suku bunga. Nah, ini karena adanya perubahan suku bunga. Nah, berarti kan ini pasar ya, suku bunga pasar. Nah, itu bisa jadi terjadi kerugian. Nah, pada posisi apa terjadi kerugian? Nah, ini kita bahas pada obligasi lanjutan pertemuan selanjutnya. Yang ketiga ya, liquidity risk. Nah, liquidity risk ini adalah risiko bahwa pemegang instrumen menemui kesulitan dalam menjual obligasi di harga wajar jika terpaksa harus menjualnya. Jadi sulit untuk segera mendapatkan cash dari obligasi yang dimiliki karena misalnya tidak ada yang mau beli dengan harga wajar gitu ya. Yang keempat, foreign exchange risk. Ini resiko yang timbul karena pergerakan kurs mata uang apabila berinvestasi pada obligasi dengan mata uang yang berbeda. Yang kelima itu adalah political atau country risk. Ini timbul akibat adanya tindakan pemerintah, misalnya karena ada perubahan aturan, kemudian adanya restrukturisasi hutang, segala macam yang ini berdampak pada risiko yang harus diterima oleh pemegang obligasi gitu ya. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri dari obligasi. Yang pertama, memiliki nilai nominal. Ya, penerbitan obligasi ya yang diterbitkan oleh perusahaan akan menyatakan jelas berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya akan tertera di surat obligasinya gitu ya. Yang kedua, memiliki jangka waktu tempo. Nah, atau maturity. Nah, ini teman-teman harus ingat yang namanya maturity. Oh, jangka waktu temponya berapa lama gitu ya. Nah, jatuh temponya kapan nih? Nah, gitu kan nanti juga akan tersampaikan di sana. Yang ketiga, memiliki kupon rate. Jadi tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap tahunnya itu berapa persen gitu ya. Yang keempat, memiliki nilai prinsipal atau harga pasar sejumlah uang yang disetujui oleh penerbit obligasi akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Ya, jadi pada saat jatuh tempo nanti perusahaan ya atau yang menerbitkan obligasi ini akan bayar berapa nih kepada pemegang obligasi. Nah, jumlah ini biasa berhubungan dengan redemption value ataupun maturity value, par value atau face value. Nah, biasanya sering yang digunakan ini ya, par value gitu ya. Selanjutnya, jenis obligasi perusahaan. Yang pertama, itu obligasi dengan jaminan atau mortgage bond. Nah, ini diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real gitu ya. Jadi kalau perusahaan gagal ya memenuhi kewajiban dalam hal ini bayar bunga kupon dan juga pokok pada saat jatuh tempo, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih dari perusahaan aset realnya ini gitu ya. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, debentur atau unsecured bond, diterbitkan tanpa menggunakan jaminan aset real tertentu. Jadi ini berkebalikan. Yang ketiga, itu obligasi konversi. Nah, ini punya hak kepada pemegangnya untuk bisa mengkonversikan obligasi ya dengan sejumlah saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi ketika pemegang obligasi punya kesempatan untuk bisa
peroleh capital gain dengan adanya konversi ini gitu ya. Yang keempat, obligasi yang disertai waran. Nah, jadi dengan adanya waran ini pemegang obligasi punya hak. Ya, jadi waran ini adalah produk turunan dari sekuritas gitu ya. Jadi dengan adanya waran ini pemegang obligasi punya hak untuk beli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Nah, kalau sudah punya hak itu kan berarti lebih didahulukan daripada yang tidak punya hak. Nah, seperti itu. Selama warannya masih berlaku. Selanjutnya, yang kelima ya, obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Jadi tidak ada pembayaran bunga yang diterima oleh pemegang obligasi. Nah, ini biasanya obligasinya ditawarkan pada harga diskon gitu ya. Jadi di bawah nilai parnya atau di bawah nilai nominalnya gitu ya, nilai pada saat jualnya gitu ya. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi bunga pasar yang berlaku. Jadi ketika bunga pasar berubah, maka dia akan mengikuti. Makanya disebut dengan tingkat bunga mengambang. Di sini ada kata kunci disesuaikan gitu ya. Yang ketujuh, portable bond, ya, obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima obligasi ya, menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Nah, berarti pelunasannya sesuai dengan nilai par, tapi ya ada syaratnya di sini, sebelum waktu jatuh tempo. Nah, entah berapa lama sebelumnya ya, sesuai kesepakatan gitu ya. Yang ke-8 itu junk bond, ya, obligasi yang memberikan tingkat keuntungan ataupun kupon yang tinggi. Tapi jelas ya, namanya keuntungan tinggi pasti akan berbanding dengan resiko yang tinggi pula. Selanjutnya ada sovereign bond, ya. Sovereign bond, ya benar ya, obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Nah, ini ada yang ke bond. Nah, kalau bahasanya katanya yang ke berarti ini adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang dolar, ya, kemudian oleh pihak luar negeri untuk siapa? Investor Amerika. Yang kedua ada Eurobond, obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing dan obligasi ini dijual di luar negaranya dengan denominasi obligasi ya, digunakan sebagai denominasi obligasi. Yang ketiga ada samurai, berarti kalau samurai ini yen, jelas ya Jepang, untuk pemerintah ataupun perusahaan negara lain. Yang keempat ada Dragon Bond ya, obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia ya, selain Jepang. Selanjutnya kita akan bahas terkait tipe-tipe obligasi ya. Oke, yang pertama ada premium bond. Nah, ini maksudnya premium bond apa? Premium bond ini harganya lebih tinggi daripada nilai nominalnya gitu ya. Yang kedua, kebalikannya, diskon bond ya. Kalau premium itu harganya lebih tinggi daripada nilai nominal, kalau diskon berarti kan menjadi lebih rendah daripada nilai nominalnya. Dan yang ketiga adalah par bond, ya berarti sama dengan nilai nominalnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pasar obligasi. Ya, pasar obligasi ini umumnya akan menarik jika kondisi ekonomi cenderung menurun. Nah, kenapa gini ya? Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Nah, ini kenapa di sini pasar obligasi akan menjadi lebih menarik gitu ya. Selanjutnya, dalam kondisi ekonomi mengalami peningkatan inflasi,
maka harga obligasi akan turun, tetapi suku bunga obligasi akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, jadi harganya turun tapi suku bunganya naik gitu ya. Berarti kan pendapatan dari obligasinya cukup besar. Selanjutnya, struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield. Yield itu keuntungan ya untuk satu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Jadi semakin lama ya jangka waktu obligasi, maka risiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi ya. Karena dengan adanya waktu yang lama itu kondisinya belum tentu akan sama gitu ya. 50 tahun atau 20 tahun pasti kan akan berbeda. Dari 10 tahun pertama sampai dengan 10 tahun kedua gitu ya. Nah, hal ini akan menyebabkan ya tingkat bunganya yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Tujuannya apa? Untuk memitigasi risiko ya, karena dengan waktu yang lama ini risikonya juga bisa jadi semakin tinggi gitu ya. Untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi tersebut ya, jadi menjelaskan besarnya slope ini ada 3 teori ya, teori harapan, expectation teori, dan yang kedua ada teori preferensi likuiditas, yang ketiga ada teori preferensi habitat. Nah, ini kemarin teman-teman sudah menjelaskan ya di grup WA ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan adanya 3 teori ini. Selanjutnya strategi pengelolaan itu ada 2 tadi ya, ada pasif ya, kita bahas dulu strategi pasif ini. Yang pertama, didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar itu sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Yang kedua, return dan risiko yang dihasilkan relatif kecil ya dibandingkan dengan struktur aktif. Yang ketiga, strategi jual dan beli mengikuti indeks pasar. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu strategi imunisasi. Apa ini ya? Strategi ini berusaha untuk melindungi portofolio ya terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh 2 komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan juga risiko reinvestasi. Ya, risiko harga dan juga risiko diinvestasikan lagi, maksudnya reinvestasi gitu ya. Investasi obligasi dapat diinvestasi dengan cara menyamakan durasi obligasi dengan horizon investasi. Yang dimaksud horizon investasi adalah lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi pada obligasinya itu. Ya, ini strategi pendekatan pasif, ya, strategi beli dan simpan. Investor yang mengikuti strategi beli dan simpan berarti dia tidak berniat untuk tidak aktif ya untuk melakukan perdagangan. Di sini dia hanya bentuknya beli, simpan, sudah gitu ya. Faktor ini penting dalam strategi ini dalam pemilihan obligasi mana yang sesuai dengan kebutuhan investor, dalam hal ini beli dan simpan. Berarti kan bisa jadi untuk jangka waktu yang lama. Strategi pendekatan pasif itu strategi mengikuti indeks pasar. Portofolio yang dibentuk terdiri dari obligasi-obligasi pilihan yang jumlahnya relatif besar. Nah, investor juga bisa melakukan strategi ini dengan cara membeli sekuritas reksadana gitu ya. Nah,
Dalam strategi imunisasi itu ada strategi durasi, ya, yaitu berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu horizon investasi. Ya, jadi berapa lama pemegang obligasi ini akan mempertahankan investasi obligasinya itu. Ya, dia menyamakan antara durasi dan horizon investasinya ini. Yang kedua, strategi maturitas itu berusaha menyamakan waktu maturitas, berarti waktu jatuh tempo, dengan horizon investasinya. Nah, kedua strategi ini ya disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Selain itu, ada variasi strategi imunisasi yaitu dengan strategi imunisasi kontingensi. Strategi ini menetapkan batas terendah return yang diperoleh untuk memastikan periode horizon investasi. Jadi, dengan cara menetapkan berapa sih batas return terendahnya yang bisa diperoleh untuk memastikan berapa lama ya mempertahankan kepemilikan atas investasi obligasi tersebut, gitu ya. Selanjutnya, di strategi pengelolaan aktif, yang pertama mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan ini akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang baik. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kesalahan pada suatu obligasi. Ya, manajer portofolio obligasi melaksanakan strategi bond swap atau interest rate swap, gitu ya. Yang pertama ya kita bahas dengan ini mengestimasi pendekatan suku bunga. Perubahan tingkat bunga ya akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Ya, sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh tingkat kupon dan juga maturitas dari obligasi tersebut. Nah, maka strategi dilakukan dengan melakukan penyesuaian ya terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Ya, dengan cara menyesuaikan tingkat kuponnya berapa nih ya dari obligasi tersebut dan berapa lama ya maturitasnya. Estimasi besarnya tingkat bunga dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi dan juga tingkat inflasi di masa mendatang, gitu ya. Selanjutnya, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi atau mispricing. Ini jadi mengidentifikasi ya harganya yang tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya. Yang dimaksud di sini bisa under value ataupun over value gitu ya. Bond swap itu adalah strategi pengelolaan aktif berusaha untuk meningkatkan tingkat return ya, tingkat keuntungan portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi ya adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar gitu ya. Kalau interest rate swap itu kontrak. Jadi ada sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan aliran kas kedua sekuritas yang berbeda. Nah, ini jadi karena ada apa namanya? Ini ya, swap gitu ya. Jadi di sini ada kontrak interest rate swap ini. Jadi nanti dia akan tukar aliran kas untuk dua sekuritas yang berbeda. Nah, apakah yang dimaksud di sini apa sekuritasnya obligasi dengan obligasi? Ya obligasi A, obligasi B karena kan obligasi itu kan banyak jenisnya ya. Itu bisa dicari tahu jenis-jenis obligasi namanya itu ya. Oke, itu materi pengantar ya terkait dengan penjelasan obligasi di awal. Selanjutnya kita akan bahas tentang obligasi lanjutan. Jadi lebih mengenal bagaimana posisinya diskon, premium, dan par itu tadi. Kalau tadi lebih ke
pengenalan saja, nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, kurang lebihnya itu semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.